2 bersama Teacher Eti ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh perjuangan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, menggali informasi berdasarkan bacaan. Dan yang ketiga, melakukan percobaan menggunakan cermin cekung dan cermin cembung. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar. Berkatilah kami supaya kami mengerti dan memahami pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita mulai dengan sikap kepahlawanan. Kita sudah banyak belajar nama-nama pahlawan dan bagaimana mereka berjuang. Nah, yang perlu kita tiru adalah sikap peduli dan berani membela kebenaran. Oke, selain kita mengetahui sikap kepahlawanan, pada pembelajaran kali ini juga kita akan membuat rangkuman dengan menggunakan peta pikiran tentang peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kalian bisa membuka buku tematik 4E halaman 74. Kita bisa melihat gambar di dalam video ini, oke, peninggalan dari Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Hayam Wuruk, dan Punawarman, oke. Bagaimana sikap kepahlawanannya, semboyan atau ungkapannya, serta pengaruh terhadap masyarakat masa kini. Oke. Peta pikiran ini membuat kita lebih mudah mengingat bagaimana masing-masing pahlawan berjuang untuk melawan penjajah pada masanya. Kali ini kita juga akan mengetahui bagaimana Jenderal Sudirman berjuang melawan penjajah pada saat itu. Oke, kalian buka buku kalian halaman 74, kalian akan melihat paragraf dengan judul Sikap Kepahlawanan Jenderal Sudirman. Nah, informasi yang dapat kita temui adalah yang pertama, bahwa Jenderal Sudirman adalah Panglima dan Jenderal RI pertama. Yang kedua, Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan kita harus tahu bahwa pada saat itu Jenderal Sudirman tetap berjuang walaupun saat itu Jenderal Sudirman sedang sakit keras. Oke, sikap kepahlawanan yang dapat kita tiru dari Jenderal Sudirman adalah yang pertama, tangguh. Yang kedua, pantang menyerah. Oke. Baik, selanjutnya kita belajar tentang cermin. Oke, cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibagi menjadi 3 macam. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin datar. Ukuran atau besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Coba perhatikan cermin rias yang ada di rumahmu ya. Oke. Selanjutnya, cermin cekung.
Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu. Dan yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, contohnya adalah bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Nah, kamu coba perhatikan gambar berikut. Cermin cekung, sendok bagian dalam, lampu senter, dan lampu mobil. Oke, untuk selanjutnya kita ke cermin cembung. Cermin cembung, kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contohnya, cermin cembung yaitu bagian sendok makan dan kaca spion. Oke, bagian sendoknya itu bagian sendok luar ya, perhatikan gambar ini. Dan kaca spion. Baiklah, untuk selanjutnya, Teacher Eti mau kalian membaca halaman 79. Oke, cerita tentang Bung Tomo, sang pengobar semangat arek Surabaya. Setelah itu, kalian lengkapi tabel yang ada di halaman 80. Bagaimana sikap-sikap kepahlawanan Bung Tomo dapat kita teladani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian lengkapi. Tapi tidak perlu dikirim ya, dilengkapi saja sebagai latihan di rumah.